Selamat dini hari. Partai politik di Indonesia ini udah lumayan banyak ya. Dari pemilu yang lalu itu ada 14 partai. Jadi 2019 itu kita ada 14 partai yang ikutan pemilu. Dulu di TPS itu kita udah lumayan puyeng. Mau pilih gambar partai untuk dicoblos sampai bingung, saking lebarnya. Sret. Nah udah gitu, beberapa logonya tuh mirip satu sama lain. Mau nyoblos Golkar, keliru Partai Berkarya. Nah, terus ada nenek-nenek, taunya dia dari muda tuh nyoblosnya gambar Ka'bah. Pokoknya Ka'bah aja yang dicoblos dari zaman Ricky Plik. Begitu dicari, mana gambar Ka'bah? Biasanya nomor 1. Dari zaman Orba tuh nomor 1 tuh Ka'bah gitu. Dulu tuh kayak gitu kan. Bingung dia nyari, yang mana nih? Nah, begitu ada gambar, wis, gambar PKS. Dia lihat-lihat, kok ini kan gambar Ka'bah bagus kayaknya nih. Tapi kok ada celuritnya? Mungkin gara-gara itu PKS ganti logo. Nah, ada juga yang udah dipesen ya, pokoknya dari rumah tuh udah dipesen. Pokoknya harus nyoblos Partai Gerindra ya, gitu. Mungkin dia kadernya. Gambarnya tuh burung Garuda. Begitu datang malah yang dicoblos logo KPU. Nah, ini warning juga nih buat Gerindra nih. Barangkali bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa ganti logo ya, logonya jangan mirip deh sama logo KPU, gantilah gitu ya. Lagian kenapa sih logonya itu mesti burung? Ya, kan banyak yang lain kan ya. Ya, bisa misalnya ambil dari simbol Pancasila. Pancasila itu kan ada ya, misalnya banteng, yang persatuan tuh udah dipakai sama PDIP, terus ada gambar beringin, yaitu udah dipakai rebutan Golkar sama Berkarya kan. Terus ada bintang, nah, bintang kan udah diambil Amin Rais tuh buat Partai Umat ya. Nah, tersisa rantai tuh. Oh, tapi kurang bagus ya. Kan kesannya borgol gitu. Gantilah ya. Oh iya, atau bisa padi dan kapas. Nah, itu juga ada di Pancasila kan. Bisa dipertimbangkan tuh. Lagian kan lambang Garuda tuh udah terlalu mainstream ya, udah banyak dipakai partai lain, misalnya PKPI. Ada lagi Partai Garuda yang udah jelas-jelas tuh. Terus Perindo, ada lagi partainya Anies tuh, Transjakarta. Yang gambarnya burung elang ya, yang ada bijinya tuh. Nah, sekarang ini ceritanya lagi musim partai baru nih. Ya kan? Jadi 14 partai lawas itu tetap nggak bisa mengakomodir ego politisi-politisi Indonesia ya. Jadi perlu ada partai baru. 14 nggak cukup, bro. Mulai banyak tuh. Ada Partai Gelora. Wah. Orang bilang Partai Gelora ini adalah Partai PKS Perjuangan. Karena banyak tokoh ex-PKS ada di sana. Ya kan? Terus ada lagi Partai Umat. Orang bilang sih lebih pas namanya Partai Barisan Amin Rais. BAR atau PABAR ya, Partai Barisan Amin Rais ya. Ini partai buatan Amin Rais soalnya, yang dikenal sangat anti nepotisme. Wah, saya salut sama Amin Rais nih. Anti nepotisme. Luar biasa. Mungkin karena itu partai ini pembinanya Amin Rais dan diketuai oleh menantunya. Untuk mengingatkan orang, jangan nepotisme. Gitu mungkin. Ya maksudnya ya, saya nggak tahu. Lalu ada lagi yang baru tuh, Partai Prima. Ini nama partai atau nama air mineral ya? Bukan, ternyata Prima itu adalah singkatan dari Partai Rakyat Adil Makmur Sentosa atau apalah ya. Ini sepertinya sih partai tempat rakyat yang sudah merasakan keadilan dan kemakmuran di masa Pak Jokowi. Ya, luar biasa nih, belum udah jadi koalisi. Lalu ada lagi namanya PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara. Bagus nih. Ini partai ini keren sih, menurut saya namanya bagus ya. Logonya juga gabungan antara PKB sama PDIP. Cuma sayang banget ya. Logonya itu gambar kepala Garuda, lagi-lagi kepala Garuda. Tapi sepertinya dari Google ya. Terlalu biasa. Terus lagi ada partai apa tadi? PKN tadi ya, Partai Kebangkitan Nusantara tadi. Kalau saya lihat sih kayak partai sempalan dari elit Partai Demokrat ya. Itunya tuh banyak orang Demokrat, mantan Demokrat. Nah, gini aja kan aman ya. Kalau nggak cocok tuh bikin partai sendiri gitu. Berapa sih modalnya bikin partai? Banyak kan. Daripada berantem rebutan, udahlah bikin partai sendiri kan. Ya, dari awal itu sudah
diperoleh partai ini dengan keadaan damai, bukan rebutan. Itulah ya. Terus ada lagi Partai Pelita namanya, Partai Pelita. Ada lagi Partai Rakyat. Ada lagi Partai Buruh. Dan ada juga namanya Partai Pandai. Ini luar biasa ini. Partai Pandai ya. Meski banyak yang bilang kalau pandai ya nggak perlu bikin partai, ya kan? Tapi bisa jadi presiden. Agak nancep ya. Nah, yang baru adalah Partai Mahasiswa. Partai Mahasiswa Indonesia. Disingkat PMI. Partai Mahasiswa Indonesia. Ini yang menarik nih. Mahasiswa bikin partai. Keren juga nih. Aduh, gatel saya. Cuma pengen lihat logonya. Tapi saya cari-cari belum ada nih. Jadi Partai Mahasiswa ini logonya belum ada. Saya cari. Nggak tahu. Mungkin saya nyarinya kurang kencang deh. Atau mungkin mereka lagi nunggu mahasiswa desain grafis yang ikut bergabung di partai itu, baru kemudian dikaryakan ya. Untuk buat logo. Kan sekarang lagi UTS. Iya, agak sabar sedikit lah ya. Saya kira tadinya ini satir ya. Pak, mahasiswa bikin partai. Satir lah. Saya pikir satir lah gitu. Mahasiswa kok bikin partai? Kan harusnya mahasiswa itu nyinyirin partai, bukan bikin partai. Ya. Kalau mahasiswa bikin partai, terus lalu yang demo nanti siapa dong? Masa buruh yang demo? Buruh juga bikin partai. Inilah terbukti ucapan Pak Jokowi dulu itu, bahwa Pak Jokowi rindu didemo oleh mahasiswa. Kemarin soalnya yang demo bukan mahasiswa, atau hanya sedikit yang mahasiswa kan, ya. Yang lainnya boncenger ya. Boncenger yang demo itu. Ini artinya pemerintahan hasil pemilu 2024 bakal aman dari demonstrasi, karena buruh yang biasanya demo bikin partai, mahasiswa yang biasanya demo bikin partai dan kemungkinan ada di parlemen. Itu juga kalau menang ya. Kalau kalah, ya mereka bakal demo lagi. Tetap ya. Nah, kalau mahasiswa punya partai, yang biayai siapa dong? Masa patungan pakai kain seleng di pinggir jalan? Nggak mungkin lah, ya kan? Ya, emang sumbangan ke Suriah. Itu mahasiswa hijrah ya, bukan yang mau bikin partai ya. Yang sumbangan Suriah itu ya, saya nggak tahu ya. Jadi apapun kejadian di tanah air, tetap sumbangannya tuh buat ke Suriah lah ya. Kalau mahasiswa bikin partai, apakah nggak bikin keluarganya terbelah? Misalnya bapaknya anggota Partai Golkar, ibunya anggota Partai PKS, pembantunya aktivis Partai Buruh, anaknya anggota Partai Mahasiswa. Itu kalau musim kampanye, gimana? Itu suasana di rumah pasti kayak debat kandidat. Kalau mahasiswa bikin partai, misalnya nih, mulus nih sampai 2024, mahasiswa mana yang boleh nyalek? Kan syarat minimal caleg itu umur 21. Dan mahasiswa umur 21 itu berarti ya minimal anak-anak mahasiswa yang semester 4 ya. 4 ke atas lah. Wah, ini kalau ikutan partai, pas nih. Semester 4 ke atas nih, saya lagi malas-malasnya kuliah. Jangan-jangan begitu ya. Ide pembuatan atau pendirian partai mahasiswa ini dimulai dari anak-anak yang ya rajin nongkrong di kantin. Kalau partai mahasiswa ini sukses, bakal menginspirasi kelompok lain untuk bikin partai. Misalnya Partai Kadrun Indonesia. Partai Kadrun Indonesia. Keren nih. Saya membayangkan mereka yang kritis atau tepatnya disuruh mengkritisi pemerintahan itu, daripada teriak-teriak di jalanan atau keliling ke sana ke sini bawa proposal khilafah, mendingan bikin partai, Bang. Kan nggak sulit buat mereka itu untuk bikin partai itu, nggak sulit lah. Kenapa nggak sulit? Gini, yang pertama itu yang modalin udah ada. Walaupun yang modalin bikin partai juga nggak berhasil. Nah, daripada habis sehari buat demo, kan mending jangka panjang, ya kan? Jadi dana buat kelola partai namanya lebih panjang dan lebih gede. Seneng kan? Yang berikutnya adalah kadrun buat aja partai itu, karena logo juga udah gampang. Logo kadrun tuh udah ada di Google tuh udah ada, tinggal modif sedikit, tambahin warna hijau sama putih, aman. Asal nama Partai Kadrun Indonesia jangan disingkat, nggak aman itu. Lalu kadrun buat aja partai karena klaim dulu 7 juta umat itu udah lebih dari cukup untuk buat masuk Senayan. Kalau semuanya nyoblos tapi ya. Nah, daripada dibully soal jumlah pengikut yang semua itu, buktikan dengan membuat partai. Kalau benar banyak pengusung khilafah yang katanya jutaan itu, versinya Egy Sujana ya,
Ya buat aja partai. Suruh 7 juta orang itu untuk nyoblos partai kadrun. Potensi menangnya tinggi. Menang. Menangis. Nah, kalau menang, kalian memerintah. Kalau kalah, udah berhenti. Diem. Jangan bacot lagi. Gimana? Iya ya. Syaratnya buat partai itu saya lupa ngingetin. Salah satu syarat untuk membuat partai, salah satunya adalah partai politik harus berideologi Pancasila. Wah, kadun gagal dong ya. Terima kasih, saya Mas Jupre. Aman kan?